Oke. Ya, jadi kita bahas kisi-kisi UTS. Ya, jadi nanti ibaratnya ada gambaran lah UTS-nya seperti apa gitu ya. Nah, jadi UTS saya ada 4 part ya. Part 1, part 2 masih teori. Ya, part 1 ini materi minggu kedua lah. Ini ada semua di materi minggu kedua ya. Kemudian part 2 ini ada di materi-materi ketiga lah, minggu ketiga, minggu keempat ya. Kemudian yang bab 3, part 3 ini di minggu-minggu berapa ini? 4-5 ya. PR diagram. Nah, nanti di part 4 di sini, part 4 ini saya minta Anda membuat video ya, membuat video minimal 15 menit ya. Nanti ini video ini ada hubungannya dengan part 3 ya. Jadi part 4 ini lanjutan dari part 3 ya. Jadi kalau part 1, part 2 Anda tinggal lihat referensi aja ya, ini teori-teori aja. Kalau di part 3, part 4 ini itu ibaratnya ini adalah Anda buat IR diagram. Ini masalahnya nggak saya berikan ya, masalahnya nanti Anda lihat di minggu depan. Tapi ini poin-poinnya ya. Hari ini kita akan bahas mengulang tentang total participation. Ya, kemudian kita lihat weak entity, ya strong entity. Kemudian kita akan bicara tentang reduction schema ya. Reduction schema ini ada di minggu kelima sebenarnya. Ya, nah ini 4 ini itu minggu kemarin saya minta untuk latihan Anda ya minggu kemarin. Nah, hari ini kita bahas ya bagaimana merubah IR diagram menjadi skema-skema yang nantinya akan menjadi tabel-tabel yang kita buat di Workbench atau SQL Vidal ya. Oke, nah nanti yang gampang adalah kita melihat contoh yang sudah ada ya. Di sini kita punya contoh. Mana dia? Oke, ya. Ini adalah contoh yang Anda gunakan latihan minggu kemarin ya. Ini adalah University Enterprise ya. Di sini bisa kelihatan nggak? Kelihatan ya? Anda bisa ya, ada beberapa poin yang harus Anda pahami di sini ya. Ya. Oke, kita ya. Jadi ketika nanti Anda mengerjakan part 3 ya, ketika Anda mengerjakan part 3 minggu depan, maka ada yang namanya total participation ya, ada total participation. Ya, kita sini aja ya, total participation. Kemudian nanti satu lagi bicara tentang weak entity. Ya. Oke. Nah, kemudian kita sudah bahas juga di total participation adalah ciri dari total participation adalah ketika kita bikin relasi ya, maka kita beri tanda garis 2 seperti ini. Ya, seperti ini ya. Ini pasti ada. Nanti ketika Anda buat IR diagram di UTS-nya, pastikan Anda membuat total participation. Oke. Nah, total participation itu gampangnya apa? Total participation adalah ketika setiap elemen ya dari tabel ini ya, setiap elemennya dia akan berelasi dengan tabel yang satunya lagi. Ya, jadi setiap elemennya di sini, setiap anggota di sini ya, itu ada relasi dengan departemennya. Itu yang dikatakan sebagai total participation ya. Jadi nanti ketika Anda mengerjakan ini, pastikan Anda memasukkan total participation.
Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah relasi antara instructor dengan departemen. Ya, di sini pasti setiap instructor pasti memiliki departemen ya. Jadi untuk mencirikan bahwa itu adalah total participation, Anda kasih garis 2 seperti ini. Ya, sekali lagi, total participation adalah setiap elemen, setiap anggota dari instructor ini pasti memiliki relasi dengan tabel satunya lagi. Di sini setiap instructor pasti punya departemen. Begitu juga dengan di sini. Ini adalah relasi student dengan departemen. Jadi Anda harus cek apakah setiap student pasti memiliki departemen. Ya, di sini juga sama, setiap student memiliki departemen. Ya, begitu juga dengan di sini. Ya, setiap section itu pasti memiliki instrukturnya. Ya, maka nanti ketika Anda mengerjakan UTS-nya pastikan masukkan total participation. Itu yang pertama. Yang kedua adalah weak entity. Kalau weak entity adalah sebuah entity yang dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, keberadaannya dia tidak bisa berdiri sendiri. Di sini contohnya weak entity adalah section. Ya, section itu tidak bisa berdiri kalau tidak ada course seperti ini. Maka dikatakan dia adalah weak entity. Ya, jadi adanya dia tergantung dari adanya course. Ya, jadi kalau course itu katakanlah mata kuliah gitu ya. Di sini misalnya mata kuliah pengantar sistem basis data. Nah, course sectionnya ini apa? Sectionnya misalnya kelas pagi gitu ya, kelas malam kayak gitu. Nah, si section ini itu tidak akan berdiri kalau tidak ada course program pengantar sistem basis data. Maka itu yang dikatakan sebagai weak entity. Nah, ada dua cirinya. Ciri dari weak entity adalah kita kasih kotak 2 di entity-nya, kemudian kita kasih relasinya juga kotak 2 seperti ini. Ini menandakan ini adalah weak entity, relasi antara weak entity dengan referensialnya seperti itu. Nah, itu dua yang Anda harus harus ada ketika Anda mengerjakan UTS minggu depan ya. Total participation sama weak entity ya. Jadi kalau total participation adalah ketika setiap elemennya pasti dia memiliki relasi dengan entity yang satunya lagi ya. Jadi itu adalah total participation dan weak entity. Ini sebenarnya sudah saya bahas juga di minggu-minggu keempat ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir. Ya, ini adalah materi kita terakhir ya. Itu sebenarnya minggu 5 ya, minggu kelima. Tapi saya skip itu sebenarnya supaya saya minta Anda untuk praktek dulu gitu ya. Jadi kalau minggu kemarin masih agak bingung-bingung memang karena sengaja ada materi yang saya skip ya. Nah, materinya adalah ini. Reduction to relation schema ya, mengubah skema relasi ya. Jadi di sini adalah proses mengubah IR diagram menjadi skema ya. Ini adalah proses mengubah IR diagram menjadi skema. Nah, di sini ada beberapa poin yang nanti akan ada tumpang tindih ya. Tapi saya ambil aja di sini yang mudahnya. Ya, di sini kita bicara bagaimana mengubah ERD menjadi skema relasi. Entity set dan relationship set dapat direpresentasikan secara sama sebagai skema relasi yang menggambarkan isi dari sebuah database. Jadi di sini adalah proses mengubah entity, ya, mengubah entity. Nggak mau deh. Oke, ini mengubah entity, mengubah relasi menjadi skema, ya.
Jadi di sini adalah proses mengubah IR diagram menjadi skema ya. Oke. Nah, kalau IR diagram itu seperti apa? IR diagram itu gampangnya adalah yang Anda akan lakukan di part 3 di UTS-nya. Oke, mana dia? Ya. Oke, ini ya. Ini adalah IR diagram. Nah, IR diagram ini akan kita ubah menjadi skema-skema. Ya, nanti skema-skema itu merupakan satu langkah lagi merupakan adalah tabel yang Anda buat nanti di MySQL Workbench atau di SQL Fiddle. Ya, jadi di part 4 adalah proses merubah IR diagram menjadi skema-skema dan selanjutnya Anda ubah menjadi tabel-tabel ya dalam MySQL. Nah, di sini nanti ada beberapa poin-poin yang Anda harus lihat ya. Jadi kita akan melihat antara entity dan relasi nanti bisa menjadi sebuah skema ya. Nah, di sini poin-poin pertamanya nanti saya bolak-balik dari sini sama skemanya ya. Jadi kalau agak pusing ya. Oke, kita lihat di sini ya. Yang pertama adalah ya, kalau Anda lihat di sini. Yang pertama adalah nanti ada yang tumpang tindih ya, nanti ada yang tumpang tindih. Di sini adalah bagaimana kita merubah strong entity, sebuah entity yang kuat ya, strong entity berubah menjadi skema dengan atribut yang sama ya. Misalnya di sini kita lihat ya, ada ini adalah skema ya, ini adalah skema. Ini adalah skema. Skema ini adalah representasi dari oke. Ini kita bicara student ya. Kita bicara student. Mana dia? Oke, ya, ini harusnya. Oke, ini ya. Ini adalah student. Berarti yang kita bicarakan adalah mengubah entity ini. Mengubah entity ini menjadi skema, di mana skemanya adalah nanti nama dari apa namanya entity-nya, nama dari entity-nya student. Ya. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan dalam kurung. Kemudian di situ ada ID, ya, primary key-nya. Kemudian ada name, ya. Kemudian ada total kredit. Ya, jadi di part 4 itu, part 4 adalah proses Anda merubah IR diagram menjadi skema. Ya, jadi skema itu bentuk yang lebih sederhana, tapi dia sudah mempertimbangkan apa namanya relasi antara satu entity dengan entity yang lain. Tapi yang pertama ini kita sedang bicara strong entity. Kita bicara strong entity, tapi nanti ada tumpang tindihnya, ada redundannya ya. Jadi yang pertama di sini adalah kita sedang membahas strong entity. Apa itu strong entity? Strong entity adalah entity yang tidak tergantung dengan entity yang lain. Ya, seperti ini. Tapi nanti setiap entity yang strong ini juga dia punya relasi dengan entity yang lain. Seperti itu ya. Jadi yang kita bahas nanti dia akan ada beberapa tumpang tindih gitu ya. Tapi kita bahas saja. Oke ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah kita bicara tentang strong entity. Ya, strong entity. Ya, mungkin Anda juga sudah baca-baca ya. Kita bahas saja. Nanti terakhir kita ada sesi tanya jawab lah. Oke ya. Ya, jadi di sini ini adalah skema. Jadi di part 4 ya, di part 4 itu nanti Anda merubah IR diagram menjadi skema. Yang tadinya adalah student ya. Kemudian di situ kita kotakin gitu ya. Kemudian nanti ada ID garis bawah, kemudian ada name dan selanjutnya. Maka entity ini kita rubah menjadi skema. Maka ini adalah skema. Nah, ini adalah yang pertama ya, di mana entity set yang strong ya, kita ubah menjadi skema seperti ini ya. Sebuah entity set yang kuat, strong entity set berubah menjadi skema dengan atribut yang sama.
dengan atribut yang sama. Jadi tadi namanya student, ini kita ganti garis bawah ya, ini adalah primary key, kemudian ini adalah nama, sama ini adalah total kredit, seperti itu ya, atributnya, atribut ini primary key-nya. Itu yang pertama ya, tapi nanti dia akan ada irisan dengan yang lain. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ini ada di materi minggu kedua ya. Yang kedua adalah sebuah entity set yang lemah ya, sebuah entity set yang lemah. Ini adalah proses merubah entity set. Jadi sekarang yang kita bicarakan adalah entity-nya. Ya, nanti di sesi berikutnya kita bicara tentang apa namanya, relasinya. Entity set yang lemah ya, berubah menjadi tabel skema yang memasukkan kolom primary key dari entity set yang kuat ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah section, ini adalah weak entity, di mana keberadaan dia tergantung dari entity course. Maka ketika kita ingin merubah entity ini menjadi sebuah skema, maka coba kita lihat di sini. Ya, prosesnya adalah ya, jadi prosesnya selain dia mengambil primary key dari section, di sini ada primary key semua ini ya. Kemudian kita mengambil primary key yang entity yang tergantung ya. Atau ibaratnya yang si weak entity ini tergantung gitu ya. Maka course ID masuk seperti ini. Lalu kita munculkan section ID, semester sama year seperti itu. Ini adalah tipe yang kedua. Tipe yang kedua adalah mengubah entity set yang lemah ya menjadi tabel skema yang masukkan kolom primary key dari entity set yang kuat ya. Kalau ini bicaranya adalah mengubah entity set yang strong dan entity set yang lemah ya. Jadi kalau yang pertama kita langsung ubah, kita ambil ya, ini bicara entity ya. Kita ambil semua dari entity-nya menjadi skemanya seperti ini. Tidak ada perubahan. Kemudian yang kedua di sini, ketika ini kita ambil primary key dari entity set yang kuat yang si entity tergantung kepadanya, maka kita buat seperti ini. Tapi ini hanya bicara tentang entity set. Berikutnya kita bicara relationship set ya. Kalau tadi kita bicara entity, kalau yang sekarang kita bicara tentang relationship set. Ya, jadi mudah-mudahan Anda dipahami. Jadi kalau tadi kita bicara entity, kalau sekarang kita bicara relationship set ya. Nah, di sini yang pertama dibahas adalah many to many. Ya. Ingat di part 3 UTS Anda bikin IR diagram ya. Nanti ketika Anda buat IR diagram pasti ada salah satunya yang relasinya adalah many to many. Nah, ketika many to many ya, proses perubahannya adalah ya, kalau yang dua tadi bicara tentang entity set, kalau yang sekarang ini yang pertama ini bicara tentang relationship set yang many to many ya, many to many. Ini saya kecilin aja sedikit. Jadi kemarin ya saya awalnya Pak kok tabelnya berlebih gitu ya. Kenapa berlebih? Karena ada proses seperti ini ya. Oke ya. Jadi ketika merepresentasikan relationship set yang hubungannya adalah many to many ya, kita akan membuat tabel tersendiri ya. Jadi dari relasi ini, maka nanti kita akan mendapatkan 3 tabel ya. 3 skema instructor, skema student, sama skema advisor. Syaratnya apa? Syaratnya adalah relasinya many to many. Ya, saya ulang. A many to many relationship set direpresentasikan sebagai skema dengan atribut mengambil dari setiap primary key dari setiap entity dan atribut deskriptif dari relationship set. Ya, jadi ketika Anda memiliki relasi many to many, ya, maka akan menambahkan satu tabel baru yang merupakan nama dari relasinya. Kemudian primary key-nya dari mana? Primary key-nya adalah masing-masing primary key dari entity yang dihubungkan akan kita ambil. Ya, seperti itu caranya. Ya, jadi kalau many to many, kemudian kita ambil nama tabelnya, nama relasinya, kemudian kita ambil apa namanya primary key dari masing-masing entity.
Nanti instructor dia punya tabel sendiri, student juga punya tabel sendiri, tambahannya kita punya tabel yang namanya advisor. Ya. Minggu kemarin Anda sudah mencoba, tapi sekarang saya jelaskan kalau ada many to many, maka nanti ada tabel tambahan yang namanya advisor yang kita ambil dari masing-masing primary key. Nah, nanti atributnya bisa ada atribut tambahan. Misalnya ada di sini nanti juga di soal UTS juga saya berikan ya. Ketika many to many, dia ada hubungan seperti ini. Ada hubungan seperti ini. Jadi kalau kita lihat yang seperti ini ya, mudah-mudahan kelihatan. Nah, kita pernah membahas sebuah relasi, dia akan memiliki atribut. Nah, ketika teks di sini, ya, maka ini adalah many to many. Ya, ini adalah many to many. Maka nanti kita akan memiliki skema yang namanya adalah teks. Isinya apa? Isinya adalah ID student. Anda bisa kasih nama ID student gitu ya. ID underscore student. Ya. Kemudian satunya lagi adalah ID section. ID section. Ya. Sini adalah primary key-nya. Primary key-nya ada dua ya. Dari ID section sama section ID. Nah, satunya lagi adalah grade. Satunya lagi adalah grade. Ya. Grade ini adalah atribut yang dimiliki oleh teks. Ya, jadi ketika student mengambil section tertentu, maka dia mendapatkan grade. Ya, bisa juga tanggal tertentu di sini ya, tanggal pembayaran atau apa, bisa juga seperti itu. Ya, jadi diingat sebuah relasi bisa juga memiliki atribut. Nah, ketika kita bikin skema, maka si stack ini akan mengambil primary key dari setiap entity yang dihubungkan oleh teks ini, dan juga dia akan mengambil atribut yang dimiliki oleh teks sendiri. Maka nanti teks akan memiliki ID student, ID section, sama grade. Ya, seperti itu. Nanti ini keluar juga di part 3 di UTS-nya ya. Oke, itu adalah many to many. Sekali lagi, kalau many to many, selain student sama section, maka dia akan memiliki skema namanya teks. Teks mengambil primary key dari masing-masing entity, yaitu ID student sama ID section ID. Section ID lah ya, sama nanti satu lagi grade gitu. Itu adalah tipe yang ketiga ya. Tipe yang ketiga adalah relasi ya. Jadi kalau yang tadi awal adalah atribut yang strong entity sama yang weak entity, maka yang pertama ini adalah many to many. Nah, yang berikutnya adalah yang paling sering terjadi. Oh, sebelum ke sana kita bicara tentang composite attribute ya. Composite attribute ini udah kita bahas juga. Composite attribute adalah sebuah atribut yang dapat kita pecah ya. Misalnya namanya adalah name, itu ada first name, ada middle initial, ada last name, kemudian address juga bisa dipecah seperti ini. Nah, kalau kita ketemu composite attribute ya, maka nanti skemanya adalah seperti ini. Ya. Kita tuliskan semua ya. Jadi instructor, kemudian ID, first name-nya kita pisahkan ya. Jadi si composite-nya kita tuliskan satu-satu. Ada first name, ya, ada first name di sini, ada middle initial, ada last name, kemudian street number juga menjadi satu kolom nanti. Satu kolom tersendiri ya, street number, street name, dan lain-lain. Itu adalah bagaimana kita mengubah composite atribut ya. Kita tuliskan satu-satu menjadi kolom tersendiri. Ya, Anda bisa baca lagi ini. Kemudian kalau multi value ya, multi value kalau ada satu kolom yang bisa memiliki dua isi seperti ini ya, misalnya kita punya hubungan antara instructor sama phone ya. Kemudian phone-nya itu dia bisa memiliki dua angka ya, dua nomor seperti itu. Ya, maka nanti kita bikin tabel tersendiri yang isinya adalah ID sama phone number. Isinya apa? Isinya nanti dia sendiri-sendiri ya, isinya sendiri-sendiri. Ini adalah yang multi value ya. Nanti Anda lihat kalau multi value maka ikuti instruksi yang di sini ya. Jadi kita bikin skema tersendiri yang namanya adalah instructor phone ya. Jadi nanti kita tidak menyimpan misalnya nanti ada instructor gitu ya. Di sini ada instructor. Di sini ada instructor ya. Kemudian instructornya punya phone number pertama gitu ya. Kemudian ada phone number kedua.
seperti ini, maka kita tidak menyimpannya seperti ini, ya. Tapi nanti kita bikin sebuah skema tersendiri, sebuah tabel sendiri yang isinya adalah seperti ini. Dia punya ID sendiri, dia punya phone number sendiri, ya. Jadi kalau nanti di sini kita simpan datanya, nih kelihatan Pak. Nah, seperti ini, ya. Jadi nanti ini adalah skemanya seperti ini, ya. Skemanya adalah instructor phone, kemudian di sini ada ID instructor, kemudian ada phone number. Ya, nanti si ID instructornya dia dua kali. Dua kali, kita simpan dua kali dengan nomor phone number yang berbeda seperti itu. Ya, ini adalah yang multi value. Ya, kemudian kita masuk ke media ya. Ini adalah yang akan paling sering akan Anda temui. Ya, namanya adalah many to one. Ya. Di sini kita bicara bagaimana mengubah relasi yang relasinya kardinalitasnya adalah many to one atau one to many. Ini yang paling sering Anda akan temui. Bagaimana mengubah many to one atau one to many. Ya. Kemudian yang memiliki hubungan total participation maksudnya nih ya. Di sisi many ya. Oke, kita bahas ini kayaknya harus dikecilin. Ini nanti bakal banyak Anda temui ya. Oke, kita lihat aja. Biar kelihatan semua. Ya, oke. Kelihatan nggak di sini? Di sini adalah proses mengubah relasi dengan hubungannya adalah many to one, ya, many to one dan one to many, ya, yang memiliki hubungan total participation di sisi many, ya, ini total participation di sisi many. Dapat direpresentasikan dengan menambahkan atribut di sisi many dari sisi one yang merupakan primary key-nya. Ya, ini adalah hubungan many to one. Yang pertama adalah hubungan many to one. Yang kedua ada total participation ya di sisi many-nya. Ya, maka caranya seperti ini adalah kita ambil menambahkan di sisi many dari sisi one yang merupakan primary key-nya. Jadi primary key dari departemen kita ambil, kita taruh di instructor. Ya, seperti ini. Ya, coba saya hapus dulu. Ini adalah skema atau reduction yang akan paling Anda sering temui. Ya, seperti ini. Ya, jadi yang pertama, kita ulang lagi supaya kelihatan semua. Ya, ini adalah many to one. Ya, ini adalah many. Ini adalah one. Ya. Kemudian hubungannya adalah total participation. Nah, ini adalah many to one. Caranya mengubah relasi ini menjadi skemanya, caranya adalah dengan cara menarik primary key. Primary key di sisi departemen kita tarik menjadi foreign key. Ya, jadi si departemen name ini akan menjadi foreign key. Ya, jadi di sisi many-nya. Itu cara yang akan Anda lakukan di part 4 ketika UTS. Ya, latihan kemarin juga seperti ini. Ya. Jadi caranya ketika kita ketemu many to one, ya, ada total participation di sisi instrukturnya, maka primary key di sisi one ini, departemen ini kita ambil, kita tarik akan menjadi foreign key-nya di sini. Maka kalau seperti ini, maka instruktur sudah berrelasi dengan departemen. Ya, ini silakan nanti dipahami lagi, tapi ini bakal banyak keluar nanti. Ya. Jadi nanti ketika UTS ya di part 4 itu, saya minta Anda menjelaskan, maka nanti menjelaskan salah satunya ini, perubahan dari one to many, many to one ya menjadi skema seperti ini ya. Katakanlah ini aturan kelima gitu ya, aturan kelima. Seperti itu. Nah, ini adalah one to many atau many to one. Ya, jadi kita ambil yang primary key di sisi one-nya menjadi foreign key di sisi many-nya. Ya, ini yang bakal sering Anda temui dibandingkan dengan yang many to many sebelumnya. Kemudian ada lagi one to one. Kalau Anda ketemu relasi one to one, ya, kalau ketemu relasi one to one, maka caranya adalah nanti misalnya ada one to one ya.
ada one to one di sini. Ya, ada one to one relasinya. Oke. Mana dia? Contohnya nggak ada ya. Oke. Saya bikin aja deh. Jadi kita punya di sini ada ya, hubungannya adalah one to one. Ya, di sini ada ID, di sini ID. Nah, maka caranya kalau kita ketemu dengan one to one adalah pilih salah satu sisi, ya, pilih salah satu sisi seakan-akan itu adalah many. Anda boleh pilih yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Ya, nanti kalau Anda ambil ini sisi one-nya misalnya, kemudian ini Anda anggap di sisi many-nya, ya. Jadi Anda anggap seolah-olah ini adalah many-nya, maka nanti primary key di sisi one kita ambil menjadi skemanya seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya one to one mah agak jarang ya, tapi caranya seperti itu. Jadi kita ambil salah satu sisinya seakan-akan itu adalah many, kemudian kita ambil salah satu kita ambil primary key-nya kita jadikan sebagai foreign key-nya. Ya, jadi kalau ketemu one to one maka caranya adalah seperti itu. Oke, kemudian yang ini adalah yang berlebih ya. Ini sebenarnya sudah kita bahas di poin nomor 2 di sini ya. Nah, ini sudah kita bahas di poin nomor 2. Jadi ini adalah hubungan yang kita lihat dari sisi relasinya, ya, relasi weak entity, ya. Tapi sebenarnya udah kita bahas ketika kita bicara weak entity. Jadi di sini nggak saya bahas ya. Anda ikuti yang poin nomor 2. Oke, sudah selesai. Nah, kemudian mungkin saya akan kasih contoh di workbench-nya ya. Nanti saya kasih. Nah, di sini saya punya implementasi dari Create University, University Enterprise ya. Nah, syaratnya adalah ketika Anda di sini kalau saya show database ya. Show database ya di sini. Oke, saya udah hapusin ya tadi ya, saya hapusin. Ketika Anda run ya, ketika Anda run seperti ini ya. Jadi Anda taruh dulu di barisnya di sini, kemudian Anda tekan execute ya, execute. Oke. Ini saya kok nggak kelihatan ya. Nah, gitu ya. Oke, ya ini ada informasi di sini ya. Jadi informasi ini akan membantu Anda ya, create database ya. Kalau dia oke, seperti ini. Nah, Anda bisa menjalankan lagi perintah di atasnya ya. Anda bisa menjalankan perintah di atasnya lagi. Anda show database seperti ini. Ya, maka Anda lihat di sini ada University Enterprise. Kalau Anda melihat, Anda bisa klik kanan di sini, kemudian refresh ya. Maka di sini ada yang baru ya. Oke, itu. Kemudian ketika Anda ingin menggunakan database-nya, Anda harus menggunakan use ya, use nama database-nya. Jadi Anda taruh lagi di baris perintahnya, kemudian Anda lakukan execute ya. Oke, nah kelihatan di sini ya. Use University Enterprise ya, tandanya adalah apa namanya hijau seperti ini ya. Maka di sini sudah siap di sini. Nah, jadi kalau yang pakai Workbench bisa seperti ini, tapi yang SQL Fiddle ya, Anda langsung kepada create table-nya ya. Maka di sini Anda lihat di sini, ketika Anda meng-create sebuah table, ketika dia ada reference-nya seperti ini, pastikan tabel reference-nya sudah dibuat terlebih dahulu. Ya, Anda tidak bisa membuat seperti ini, tabelnya belum kita buat. Ya, makanya di sini saya bikin create table-nya adalah yang departemen terlebih dahulu. Ya, di sini adalah satu perintah di sini ya, satu perintah sampai titik koma. Anda execute. Ya. Create table name. Oke, kenapa dia?
action. Oke. Ya, ada perintah duplicate ya. Coba kita lihat. So tables. Masih bisa nggak? Kalau nggak kita ganti itu. Ya, bisa ya, apartemen ya. Oke, kita ada update perintah dia. Oke, nah kemudian selanjutnya di sini saya akan membuat instructor, di mana instructor ini akan berelasi dengan departemen. Ya, maka di sini departemen sudah saya buat ya, departemen sudah saya buat. Maka saya bisa lakukan seperti ini karena nanti di sini saya akan mereference nama departemennya dan primary key-nya. Ya, maka nanti kalau kita lihat di sini instructor itu ada hubungan dengan departemen ya, many to one ya. Di departemen sama instructor. Kita lihat ya. Oke. Ini ya. Ini adalah relasi antara instruktur dengan departemen ya. Jadi si departemen ini adalah one ya. Instruktur adalah many-nya. Maka kita ambil departemen name, kita taruh di instruktur ya. Ini yang tadi yang barusan kita bahas ya. Yang barusan kita bahas, maka instruktur akan mereference departemen name menjadi primary key-nya. Seperti itu. Maka kita lakukan perintah seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi nanti di part 3 sama part 4 nyambung ya. Jadi ketika Anda menjelaskan skemanya, perubahan IR diagram menjadi skemanya, maka ketika diberikan perintah seperti ini, perintah SQL-nya sama seperti ini ya, definisi dari tabelnya ya. Jadi foreign key. Di sini kita punya departemen, kita punya primary key-nya adalah departemen name, ya, maka kita reference di sini. Ya, jadi kita bikin tabel instructor. Nah, salah satunya di sini ada FK departemen name ini cuma buat memudahkan saja ya, foreign key departemen name. Salah satu atributnya ini akan merupakan foreign key ya, ini foreign key. Cirinya mana? Cirinya di sini, foreign key departemen name, referensinya kemana? Referensinya ke departemen. Kalau Anda belum buat departemen, nah dia akan error gitu ya. Oke, kemudian udah saya running belum ini? Belum ya, oke. Ya, ini saya running aja. Iya, seperti itu ya. Ya, oke. Kemudian kita show table lagi. Maka saya buat seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, Anda sudah latihan di sini? Udah dapat belum filenya? Ya, di sini saya bikin agak lengkap ya. Kalau mau coba silahkan. Udah saya coba belum? Ini sampai update juga ya. Sampai pada update juga. Ya, saya taruh di LMS deh ya. Saya taruh di LMS. LMS-nya. Oke, saya everything on file. Script. University database. Ya.
University DBSQL. Ya, bisa dilihat di LMS, sudah saya upload ya. Latihan minggu kemarinnya. Silakan Anda coba ya, seperti latihan sebelum UTS ya. Minggu kemarin Anda sudah buat, kemudian coba dicek ya di sini. Share screen. Ya, ini ya. Sudah saya upload di LMS ya, silakan Anda coba. Jadi minggu depan kita sampai sini, sampai pada scriptnya. Kemudian Anda tambahkan datanya beberapa ya. Jadi materi sudah saya sampaikan semua dari teori. Mungkin yang belum saya sampaikan normalisasi ya, tapi normalisasi juga nggak keluar di UTS-nya. Nanti normalisasi kita lanjutkan setelah UTS ya. Jadi UTS kita belajar teori, kemudian kita belajar teori lagi di part 2-nya. Di part 3-nya Anda bikin ER diagram ya, pastikan nanti Anda mendefine cardinality, entity, relasi, kemudian strong total participation sama weak entity di situ ya. Kemudian Anda rubah ER diagram menjadi skema. Dan tadi barusan saya sampaikan itu materi minggu kelima ya, tapi saya skip langsung pada SQL ya supaya langsung nggak terlalu lama nunggunya. Jadi menurut saya Anda sudah siap untuk UTS minggu depan ya. Nah sekarang kalau ada yang mau bertanya tentang UTS silahkan, saya kasih waktu. Masalahnya ya silakan, ada yang mau nanya masalah UTS? Cukup jelas masalah UTS-nya? Pak, mau nanya Pak. Ya, siap. Ya, silakan. Pak, yang kisi-kisi UTS saya nggak bisa ngumpulin Pak. Nggak bisa ngumpulin. Iya, ketelatan Pak. Email aja, email ke saya. Email? Ya, ke email saya. Emailnya apa Pak? Saya kasih yang studi global deh, yang Iqbal. Di ini ya, di WA group. Oke Pak. Ada lagi masalah UTS sudah jelas part 1, part 2, part 3, part 4-nya. Pak, izin Ya. bertanya. Ya, siapa nih? Norma, Pak. Ya, Norma bagaimana? UTS-nya itu durasi waktunya berapa ya, Pak? Kalau 2 jam kayaknya nggak selesai ya. Enggak. Kira-kira berapa jam? Butuh berapa jam kira-kira? Ada anak shift-nya nggak? Anak shift. Sampai jam 12 malam cukup nggak? Cukup lah ya. Jadi waktunya sampai jam 24.00. Jadi Selasa 24.00. Cukup ya. Jadi Anda latihan aja di latihan-latihan minggu sebelumnya. Ya, siapa tahu keluar soalnya yang itu gitu ya. Jadi nanti yang di part 4-nya Anda menjelaskan nanti kalau part 4 berarti harus menjelaskan part 3 juga ya, baru masuk kepada ibaratnya nanti ada teori yang dijelaskan sampai pada sampai pada script SQL-nya. Kalau yang video itu gimana, Pak, maksudnya? Videonya direkam. Berarti pengumpulannya juga 24 jam itu? Cukup nggak 24 jam? Enggak, Pak. Kayaknya, Pak. Latihan dari sekarang. Butuh berapa hari saya tawarin? 2 hari, 3 hari? Sebulan, Pak. Hah? Berapa? 3 hari boleh Pak. 3 hari boleh, Pak. Sampai 3 hari. Awas seminggu. Dan yang lain juga UTS ya? Iya Pak, UTS liburnya hari Rabu sama Jumat. Oh, Rabu nggak ada kuliah Rabu? Iya, Rabu nggak ada kuliah.
Oh, berarti bisa ngerjain lah Rabu ya. Ya, Ya udah Pak. tiga hari lah ya. 3 hari. Nanti kalau anak sip bisa nego lagi kalau anak sip lah. Nah, yang Minggu Pak, minggu. seminggu buat anak sip lah. 3 hari buat yang pagi. 4 hari lah, Pak. Nah, 5 hari, Pak, 5 hari. Sebulan, Pak. sebulan nanti Udah lulus bulan, Pak. kelamaan sebulan nanti nilainya nggak dapet. Iya, Ya, Pak. yang 4-4-nya lebih minimal 15 menit ya, lebih panjang lebih baik ya. Jadi nanti teori-teori yang saya sampaikan harus dijelaskan juga gitu ya. Nanti di part 3-nya saya kasih soalnya agak mendirect gitu ya. Jadi Anda nggak terlalu ngawang-ngawang, udah bisa oh ini pasti entity-nya nih, ini relasinya kayak gitu. Yang di part 3 udah saya arahkan supaya nggak terlalu sulit lah. Ya, jadi nanti di part 4-nya kalau kemarin saya paksakan belum ada teori emang sengaja ya biar coba-coba dulu. Nah, sekarang sudah dapat teorinya berarti tadi ya. Strong entity, weak entity, many to many, one to many, many to one, sama one to one. Itu yang dipegang ya. Dilihat one to many, dilihat mana strong participation-nya. Kita ambil dari one, kita satukan menjadi foreign key di many-nya, di sisi many-nya. Kemudian sudah saya kasih contoh di Pak maksudnya iya. Ya, baru sudah dibahas ya, Arfan ya. Ya, yang telat email aja. Ya, jadi kalau menjelaskan part 4 ya berarti skemanya dibahas juga. Karena kan yang part 4 kan skema sama SQL-nya. Ya, jadi IR diagram pasti harus dijelasin juga. Seperti itu. Oke, cukup ya. Berarti berapa hari tadi? Lupa saya. Seminggu ya? 3 hari ya? Pak, seminggu. Iya, seminggu, Pak, tadi. Oh, seminggu ya? So, saya lupa ya. Minggu Pak. Seminggu, tapi dibikin bagus ya. Dibikin bagus ya. Seminggu. Sebulan. Nanti kasih hashtag lah. Kasih hashtagnya UTS pengatasi based data sistemik global gitu ya. Oke, Udah Pak. pernah upload video kan di YouTube? Pernah bikin nggak video? Aplikasinya banyak lah. Belum, Ya. Pak, belum pernah. Belum pernah, Pak. Aplikasinya banyak lah. Nggak tahu, Pak, saya kamu. Ya kan itu gunanya kuliah supaya ada tugas bikin video. Oke, ada pertanyaan gimana? Ya. Itu sendiri-sendiri tugasnya. Ya, sendiri-sendiri kan UTS sendiri-sendiri lah. Gimana? Ini di upload. Ya, upload di YouTube. Pak, UTS ada. UTS ada apa? Mukanya Zoom diliatin nggak, nggak Pak? Pak? Hah? Ada kali ya? Nggak ada. Itu tugasnya ada di yang tadi. Ada Gimana? Yang terakhir nggak jelas. Videonya kelihatan wajah lah, kan udah saya jelasin di itunya. Pak, aplikasi rekomendasi apa, Pak? Rekomendasi ya, kalau saya dulu ketika pakai Windows pakai OBS. Ya tulis di sini nih. OBS. Namanya OBS ya. Tapi banyak lah. Sekarang saya pakai. Tapi kalau pakai Zoom aja bisa kali, pakai Zoom coba. Record di Zoom. Zoom kan bisa nge-record tuh, pakai aja Zoom. Ya, oke. Terima Ya. kasih. Ya, saya pikir saya sudah ngasih tugas banyak ya. Kalau Anda yang ngerjakan, Anda pasti ada yang nyangkut-nyangkut lah dikit-dikit ya. Jadi yang sekarang saya hanya mereview yang ketinggalan ya. Ya, saya hanya mereview yang ketinggalan. Nanti Anda bisa ya OBS ya. Oke, sudah ya. Ada pertanyaan lagi? Pak, Kalau tugas sudah, saya kirim di ini di gimana? Ya email, yang telat email aja. Yang telat Udah email ada. aja. Hanya nggak ada notifikasinya. Sebentar, saya lihat. Kalau email apa benar sih, nggak masalah.
Nanti sebelum UTS adalah saya 10 menit lah ya sebelum UTS saya kasih arahan 10 menit lah sebelum UTS ya. Tapi kayaknya udah masuk nih. Ada Aldi, ada Iqbal, ada Muftahul, ada Ridwan, ada Muftahul lagi yang masuk juga saya. Jadi gitu ya, part 1 teori, part 3 IR diagram, part 4 skema sama SQL-nya. Part 4 itu Anda minimal 15 menit, kalau mau lebih silakan, mau 30 menit juga silakan. Suaranya terdengar dengan jelas, kemudian wajahnya terlihat, kemudian dasar teori-teorinya dijelaskan, ya, teori-teorinya, prosesnya dijelaskan. Ya, semua teori dijelaskan, kemudian masukin data. Ya, habis UTS kita lanjut lagi. Ya, saya pikir bisa lah ya. Kalau yang pakai skill video langsung ke tabelnya aja. Ya, nanti jadi pastikan ketika sebelum UTS atau kan nanti juga seminggu juga ya, Anda bisa mengerjakan lah ya. Ibaratnya info apa namanya, yang buat ngerekamnya disiapin dan macam-macamnya gitu ya. Saya pikir saya sudah menyampaikan semua teori. Nanti silakan dikembangkan lagi ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak kita akhiri sampai sini. Saya Nanti mau ada Pak satu lagi. Ya silakan Mas Anwaya. Ya apa? Jadi, Pak, kan saya kelas shift Pak. Ya oke. Nah minggu depan itu saya malam. Oke. Itu soal UTS-nya sama atau beda? Beda ya? Mas, beda. Masnya mau ikut pagi mau ikut malam? Kemungkinan sih malam Pak minggu depan. Enggak kan? Kalau soal boleh milih sih. Kalau soal mau ikut soal pagi, pas kan nanti ngumpulinnya kan seminggu juga. Oh baik Pak. Ya bisa milih kalau anak sipil mau ngambil pagi atau malam. Ya. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Cukup ya? Cukup ya? Oke, disiapkan UTS-nya. Ya, satu kelas dapat A semua nggak masalah ya, asal rapih nanti kerjaannya. Nanti yang saya nilai adalah penjelasan di part 4-nya ya, itu bobotnya paling besar. Ketika Anda menjelaskan, situ sudah tergambarkan Anda paham atau tidak yang dijelaskan gitu ya. Jadi karena ini kita online ya, kalau cuma tulis-tulis saja kayaknya kurang. Jadi harus, kalau Anda mau lihat ya, saya sudah melakukan seperti ini udah lama. Kalau Anda mau lihat nanti masukkan aja UTS atau UAS. Bikin video kita udah biasa di global atau saya udah biasa. Kita akhiri sampai sini. Silakan dipersiapkan UTS-nya. Kalau nanti ada pertanyaan silakan di WA group ya. Kalau Anda ikutin latihan-latihan saya pikir bisa lah ya. Nanti bisa belajar kelompok juga sama yang lainnya. Yang penting adalah Anda bisa memahami ya. Karena S1 itu memahami. Kalau S2 baru analisis ya. Kalau S3 baru sesuatu yang baru. Ya, jadi saya buka seperti ini, berarti Anda paham dengan apa yang nanti dijelaskan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.